Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya sudah tahu ya arah ceritanya. Saya mau video apalah pengisian suara ya, karena kan saya nggak langsung ini videonya. Ini mau ngupgrade ampli stok untuk monitor di pentas ya, untuk menghidupkan 15 plus tweeter 2 box. Jadi ini juga dulunya dipakai untuk monitor, tapi saya upgrade lah, mesinnya saya angkat semua. Yang saya pakai tinggallah trafo sama dioda dan elko nya ya, itu saya angkati semua, itu bagian depannya. Jadi nggak saya pakai. Nah, itu barang-barangnya itu yang saya potensial putarannya ya. Kalau mesinnya sudah saya angkat, sudah kosong. Jadi saya cuman ambil bagian trafo sama elko dan dioda lah untuk pengapiannya beserta kipas. Ini saya baru belanja pakai kit 506 ya. Kalau nggak salah 506 ya kitnya. Nah, jadi 2 mono saya beli ya, kitnya sebelah. Jadi kit 1 untuk sebelah kanan, kit 1 untuk sebelah kiri. Ini baru ya, masih keadaan baru, jadi saya pasangin lah. Ini saya kalau yang pertama kali ngupgrade berhasil. Kitnya dua-dua oke, tidak ada masalah. Tapi tidak berlama-lama lah saya langsung ini video kekecewaan saya karena kit yang saya beli yang baru ya, sebelahnya itu tidak hidup sama sekali. Tidak hidup sama sekali. Kalau yang sebelahnya hidup bagus, tidak masalah, tapi yang sebelah tidak hidup, tidak ada suaranya sama sekali. Jadi mungkin kawan-kawanku juga yang ada di luar sana pernah merasakan kekecewaan juga ya. Memang sih harga kitnya nggak mahal. Ini saya beli 45.000 ya di toko satu kitnya. Jadi nggak saya ada modif. Saya juga beli itu kabel pelangi untuk kaki transistor lah. Sama restan kapurnya saya tambahan lagi karena nanti mau saya bikin 2 pasang ya. Transistor Toshiba kita pakai. Itu saya tambahan. Dari restan kapur saya tambah juga bagian atas yang 4 juga. Untuk ini yang lama. Ini yang lama nggak ada masalah sih. Cuman saya gantilah sepasang untuk biar supaya sama ya, karena yang sepasang saya tidak yakin kalau barangnya asli atau kurang bagus lah. Jadi saya beli transistor sepasang juga. Ini bakalan kita pasang ya nanti. Itu baru, semuanya baru ya. Jadi saya nggak ada modif ini kitnya, saya langsung pasang aja pakai api berapa volt ya trafonya itu ya, 30-an atau berapa gitu ya. Saya trafo bawaan ampli itu 30-an atau 40-an ya tuh, sekitar gitulah. Jadi video saya ini menceritakan kekecewaan karena hasilnya kurang memuaskan. Untuk kit sebelah ini tidak hidup sama sekali. Jadi video yang merasa saya kurang puas lah. Kalau yang ampli kemarin saya puas dengan hasilnya, sampai sudah saya tes 1 harian untuk main di lapangan, tidak ada masalah. Tapi ini rencana mau untuk serapan sih, tapi karena saya sudah merasa tidak puas, ya udahlah. Ini mungkin teman-teman juga pernah merasakan baru beli tapi tidak jadi jaminan ya untuk hasil ya kan. Ya memang kita sih merasa nggak terlalu begitu kecewa karena harganya juga nggak begitu mahal, cuma 45.000, tapi kan rasa kepengen ingin hasil akhirnya itu kok tidak membuahkan hasil dengan baik. Jadi disitulah kecewaan sedikit lah. Untuk
semuanya saya sudah ganti ya, di bagian IC, di bagian transistor, di bagian MJE-nya, pokoknya di bagian. Saya juga sempat melihat channel sebelah teman-teman yang membuat video dengan arahan-arahan mereka, tapi mereka cukup ganti MJE-nya katanya hidup. Kalau saya sih setelah video ini beberapa hari ke depan saya tes gantikan MJE-nya pakai tip 41, nggak mau hidup. Katanya bisa diganti pakai tip 41 ya MJE-nya itu. Tapi setelah itu daripada saya ribet-ribet, ya udah saya ganti semualah bagian final di situ. Artinya bagian yang saya curigain seperti transistor yang ada di situ, kayak transistor besar ya yang ada dikit, sama apalah bagian-bagian IC-nya juga saya ganti semualah, bagian-bagian yang saya rasa itu mendukung agar kit itu bisa hidup normal ya. Tapi hasilnya enggak juga. Mungkin teman-teman yang lain bisa tahu atau pernah tahu solusi seperti ini, apanya yang diganti ya. Kalau saya sudah saya gantiin semua tapi hasilnya tidak ada. Jadi rencana saya lah ini mau saya ganti pakai kit 504 aja yang murah lah, karena yang sebelah kan hidup. Jadi yang sebelah itu yang L mau saya pakai untuk mendorong 15 2 unit. Terus yang 504-nya nanti yang sebelah R saya mau pakai untuk mendorong Twitter aja 2. Jadi nggak apa-apa lah biar pincang. 506-nya saya sudah kecewa, sudah saya beli tapi nggak hidup juga. Jadi nanti mau saya tukar lah pakai 504 lah yang sebelahnya. Untuk mudah-mudahan saya bisa beli nanti bisa menghasilkan kepuasan ya dengan barang yang kita beli nantinya. Karena nanti jangan sampai kena kedua kali ya, walaupun harganya murah tapi kalau nggak bisa dipakai ya kecewa juga. Ini masih proses saya masangin lah. Ini video cuma untuk mengisi suara aja karena pemasangan ini tidak bisa membuahkan hasil sempurna, cuman L-nya aja yang bagus, yang R-nya tidak hidup. Untuk saya minta juga untuk si produksi kit ya, mudah-mudahan walaupun murah dijual, kalau bisa jangan sampai seperti inilah hasilnya tidak membuahkan hasil bagi kami si pemula yang baru-baru mulai ingin membuat atau ingin hobi-hobi kecil-kecilan membuat ampli baru-baru kemaruk-kemaruknya lah kok dibilang, baru-baru lagi kepengennya mau buat sesuatu yang nanti sesuatu itu bisa merasakan kerjaan yang kita hasilkan tuh bisa merasa kita puas ya dengan hasil kerja kita. Rupanya kejadian seperti ini tidak bisa memuaskan lah untuk si produksi kit. Kalau bisa diutamakan lagi lah mutunya ya, mutu kitnya walaupun murah tapi nggak apa-apa lah murah, tapi kalau nggak nggak hidup normal kan kecewa juga kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita yang baru mulai ini, kalau juga udah pernah kita ganti, udah pernah kita semua kita coba pakai yang barang-barang yang sudah kita tukari semua tapi nggak hidup, kita juga udah melihat video teman-teman yang ada di luar sana katanya suruh ini suruh itu tapi hasilnya enggak. Ada juga nengok kita video katanya alatnya diperiksa bagus semua, spare partnya dicek oke semua tapi hasilnya enggak hidup juga gitu. Kadang kita bingung juga sih, bagi saya khususnya yang pemula ini yang nggak tahu ngukur pengapian elektronik ya. Karena kalau saya sih
Sebenarnya kalau saya kan di bagian elektro ya, memang sih saya kalau untuk beli apalagi mau menggantikan klep sumur ya, kalau klep sumur itu saya sih sebelum saya pasang memang saya tes dulu dengan air ya, kebocorannya bisa tahu kita kalau sebelum masang klep sumur bagian bawah di ujung pipa ya. Jadi walaupun kita sudah beli baru, kalau saya tuh harus saya tes dulu. Jadi ini saya umpamakan lah di sering pekerjaan saya ya, yang sering menggantikan klep bagian bawah sumur ya, yang sering bocor. Jadi ya sebelum saya pasang saya tes air. Kalau air itu tidak turun, tidak habis, barulah boleh saya pasang. Saya tunggulah hingga beberapa menit lah, 3-5 menit saya tunggu kadang. Ini kaki kitnya ya. Nah di sini saya pasang baru mau saya mulai lah ini. Jadi setelah kalau di bagian yang saya tuju itu klepnya sudah tidak bocor, barulah saya pasang. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau elektronik ini memang kan agak susah ya, kalau belum dimasukkan ke api, dihubungkan ke sana ke sini, dia tidak bisa menghasilkan fungsinya lah, menghasilkan sesuatu yang nanti kira-kira kita bisa tahu kalau nggak dites pakai api ya. Sementara kalau namanya elektronik, kalau udah masuk api nggak mungkin bisa dibalikkan kalau udah kena solder ya kan, kalau di toko. Tapi itulah sebagai resiko kita kadang, resiko kegagalan itu memang setiap tukang atau setiap kita lah ini mungkin bisa atau sudah pernah melewati ya resiko-resiko yang pernah terjadi. Jadi ini pelat yang mana yang bermasalah ya kemarin ya. Oh kalau pelat yang ini kayaknya bagus ya. Yang ini bagian ini bagus. Saya sudah tes kemarin, kit yang ini bagus, kit yang sebelah yang tidak ada suaranya yang sebelum saya pasang itu. Kalau yang saya pasang pertama ini bagus. Saya rocker juga transistornya ke kit sebelah nggak menghasilkan suara. Sementara kitnya saya rocker ke transistor sebelah menghasilkan suara. Jadi saya berpedoman kalau di transistor enggak ya. Di transistor yang nempel di pendingin itu enggak. Tapi saya ambil keputusan memang di kitnya yang bermasalah karena saya sudah rocker. Ini kurang baik sih, pengkabelannya kurang rapi namanya, bukan ahlinya ya, bukan. Saya juga ini buru-buru kerjaan juga ini kemarin masangnya, buru-buru yang penting bersuara. Ini bagian sini ini panel ini bagus. Kalau panel ini juga bagus karena sudah saya rocker. Kit yang bermasalah itu yang di sebelah trafo ya. Kalau yang di ujung yang ini yang saya tunjuk itu yang kayak bermasalah. Itu yang sebelah sini bagus. Jadi nanti ini ujung-ujungnya bakalan saya tukar lah dengan 504 ya. Itu udah saya tes itu. Jadi nanti saya tukar aja pakai 504. Jadi nggak usah pakai 506 lagi karena lebih murah ya. Juga 504 mungkin sekitar nggak sampai 45.000 di daerah saya. Jadi nanti itu untuk ngangkat Twitter aja, angkat Twitter sedikit apa aja lah. Ini potensi 2, 1 untuk itu rencana untuk 15-an sama Twitteran ya. Jadi itulah fungsinya. Ini ampli serepan itu IC sudah saya ganti tuh yang saya tunjuk itu barang-barangnya. Inilah semua sudah saya ganti tapi ya akhirnya tidak membuahkan hasil. Mudah-mudahan video kekecewaan saya ini juga mungkin dirasakan sama teman-teman yang ada di luar sana. Sudah juga mungkin pernah mengalami hal yang serupa seperti saya ya. Itu sudah transistor semua sudah saya gantiin. Mungkin memang ada kesalahan tapi saya tidak tahu di mana salahnya karena saya nggak bisa ngukur juga, alatnya nggak ada multitester yang bagus
multitesternya saya itu nggak bagus, cuman untuk ngukur jalur putus aja. Jadi ini di hari selanjutnya ini ya, saya coba lagi ganti barang-barang yang saya curigai semua, tapi gitu pun ya memang tidak membuahkan hasil. Mudah-mudahan video cerita atau kekecewaan ini jadi pelajaran sama kita, karena barang bagus itu belum tentu baik ya, barang baru itu belum tentu baik hasilnya. Ada juga mungkin cacat produksi atau kesalahan produksi atau kesalahan kita si pemasang atau dimanapun itulah. Jadi bila perlu, kalau kerja itu ya juga memang dituntut ketelitian, dituntut hati-hati, harus juga dengan ketelitian yang benar-benar baik lah. Kalau teliti sudah seperti biasanya, sudah sering kita ngerjakan tapi nggak hidup juga, mungkin kesalahan pada barang yang kita pasang mungkin ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelajaran juga, atau menjadi tolak ukur kalau barang yang baru itu belum tentu baik. Jangan jadi kita harus punya resiko, dan kalaupun ada sesuatu pekerjaan itu kita pikiri kalau misalnya kita beli harga 1, kita masukkanlah ke harga 2. Jadi kalau besok-besok ada masalah, harga yang 1 tadi bisa kita tutupi dengan kontrak kerja, kita masukin double ongkos lah kok dibilang ya. Artinya kita pikirkilah sesuatu yang tidak terduga tadi seperti ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel. Video ini video kekecewaan saya. Mudah-mudahan video ini mungkin mewakili dari teman-teman juga yang pernah mengalami kasus seperti ini. Salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sehat, salam sejahtera.